Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Presiden Prabowo Subianto meminta agar tidak ada karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritex di Sukoharjo yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK usai Sritex dinyatakan pilot. Sebagai langkah awal menyelamatkan para karyawan Sritex, Ditjen Bea Cukai akan mengizinkan Sritex untuk melakukan ekspor karena perusahaan yang dinyatakan pilot sudah tidak bisa melakukan ekspor-impor. Sritex dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah pada Senin 21 Oktober 2024. 3 perusahaan yang bernaung di bawah Sritex, yakni PT Sinar Panjajaya, kemudian PT Bitratex Industries, dan juga PT Prima Yuda Mandiri Jaya juga turut dinyatakan pilot. Pilot merupakan keadaan ketika debitur atau peminjam utang tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditur selaku pemberi utang. Kepilotan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau disingkat menjadi Undang-Undang Kepilotan 2004. Berdiri sejak tahun 1966, Sritex dibangun oleh HM Lukminto di Pasar Klewer Solo sebagai perusahaan perdagangan tradisional. Selanjutnya, Lukminto mulai membuka pabrik cetak pertamanya untuk menghasilkan kain putih dan berwarna. Pada tahun 1978, Sritex mulai mendaftarkan diri sebagai perseroan terbatas dalam Kementerian Perdagangan. Lalu memasuki tahun 1982. Lukminto berhasil mendirikan pabrik tenun pertamanya. Kemudian pada 1992, Sritex semakin berkembang dan memperluas pabrik dengan 4 lini produksi, yakni pemintalan, kemudian penenunan, sentuhan akhir, dan busana. Kesuksesan Sritex bahkan dilirik oleh Barat, sehingga pabrik tekstil ini menjadi produsen seragam militer untuk NATO dan tentara Jerman. Saat Indonesia dihantam krisis moneter, Sritex justru berhasil melipat gandakan pertumbuhannya sampai 8 kali lipat. Sahamnya melantai di Bursa Efek Indonesia pada 2013 dengan kode SRIL. Sayangnya pada tahun 2021, saham SRIL sempat disuspend karena penundaan pembayaran pokok dan bunga medium term note tahap 3 2018 ke-6 yang berlanjut sampai 18 Mei 2023. BEI bahkan berulang kali memberikan surat peringatan potensi delisting kepada emiten sektor tekstil tersebut. Kemudian Sritex digugat oleh salah satu debiturnya, yakni CV Prima Karya, yang mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Disusul PT Indo Barat Rayon yang menggugat Sritex karena dianggap tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang yang sudah disepakati. Utang Sritex dilaporkan telah menggunung, tercatat hingga September 2022 total liabilitas SRIL mencapai 1,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 24,66 triliun rupiah dalam kurs Rp15.000. Adapun jumlah utang-utang tersebut didominasi oleh utang bank dan obligasi. Utang-utang itu merupakan dampak adanya konflik geopolitik antara Rusia, Ukraina, serta Israel-Palestina yang menyebabkan terjadinya gangguan supply chain dan penurunan ekspor karena terjadi pergeseran prioritas oleh masyarakat di Eropa maupun Amerika Serikat. Tidak hanya itu, industri tekstil mulai mengalami pelemahan karena imbas oversupply tekstil di Cina. Hal ini menyebabkan terjadinya dumping harga dan membuat pasar Indonesia mulai ditinggalkan. Diketahui putusan pilot Sritex ini juga dipengaruhi dengan adanya pembatalan perjanjian damai yang diajukan oleh PT Indo Barat Rayon sebagai debitur PT Sritex. Juru bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang, Haruno Patriadi, mengatakan perjanjian damai itu tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Sritex, sehingga Sritex dinyatakan telah lalai akan perjanjian damai itu dan atas kelalaiannya Sritex harus melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian homologasi yang telah disepakati.
Homologasi ini adalah pengesahan oleh hakim atas kesepakatan antara debitur dan kreditur untuk mengakhiri kepailitan. Sritex melawan dengan mengajukan kasasi. Manajemen Sritex mengatakan dari 50.000 karyawan, sebanyak 14.112 orang akan terdampak langsung akibat putusan pailit tersebut. Permintaan tidak ada PHK di Sritex disampaikan Prabowo kepada Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat di Istana Jakarta pada Selasa 29 Oktober 2024. Rapat tersebut untuk membahas penyelamatan Sritex yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Yasirli menyatakan Prabowo meminta bawahannya agar menyelamatkan para karyawan Sritex dari PHK. Karena itu Prabowo meminta Sritex tetap berproduksi meskipun mereka tengah menghadapi masalah. Selain itu, pemerintah juga menjamin hak-hak para pekerja di tengah isu perusahaan pailit. Yasirli menjelaskan, pemerintah sudah meminta Sritex untuk tetap berproduksi seperti biasa. Ia juga meminta seluruh karyawan Sritex tetap tenang dan Yasirli mengklaim pemerintah akan memberi solusi terbaik. Yasirli juga menegaskan Sritex belum sepenuhnya pailit karena perusahaan tekstil tersebut masih bisa mengajukan kasasi. Selain itu, lintas kementerian telah turun tangan untuk menyelamatkan Sritex. Pemerintah telah mengutus Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ke Sritex. Immanuel pun telah memastikan proses produksi di Sritex tetap berjalan. Dari hasil komunikasi pemerintah dengan Sritex, Kementerian Ketenagakerjaan memastikan komitmen para petinggi Sritex untuk tidak melakukan PHK kepada para karyawan Sritex. Kemudian Yasirli mengatakan ada dua alasan pemerintahan Prabowo turun tangan di kasus Sritex. Pemerintah memberi perhatian karena banyak tenaga kerja di Sritex. Dan kemudian yang kedua, karena di awal pemerintahan Prabowo Gibran, pemerintah ingin memulai dengan memberi kepastian bahwa pemerintah hadir dalam menuntaskan permasalahan ekonomi yang sedang terjadi. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menyusun langkah-langkah untuk menyelamatkan Sritex. Untuk tahap pertama, Ditjen Bea Cukai akan mengizinkan Sritex untuk melakukan ekspor. Pemerintah belum sampai pada opsi memberikan dana talangan untuk mempertahankan Sritex, karena kata Erlangga saat ini pemerintah masih melakukan monitoring kondisi Sritex. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa.